Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang dampak sosial informatika, yang kalau kita buka dampak sosial informatika ini pasti akan berhadapan dua sisi, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Nah, di sini tidak akan dijelaskan tidak akan menjelaskan secara detail manfaat atau dampak positif dan negatifnya. Kalian bisa membacanya langsung di slide yang ada ya, dari dampak terhadap pemerintahan, ekonomi, perbankan, kemudian sosial. Nah, di sini Bapak akan menekankan ke materi cyber crime-nya. Ya, jadi dampak yang diakibatkan dari pemanfaatan informatika ini di poin cyber crime-nya. Kalau yang dampak negatif dan positif silakan kalian baca. Nah, kita akan fokus ke cyber crime. Jadi kejahatan cyber, bisa dikatakan seperti itu. Kejahatan crime itu kejahatan, cyber itu dunia maya, seperti itu. Jadi secara definisi, kejahatan dunia maya yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lain. Jadi kata kuncinya adalah kejahatan dunia maya ya, dengan menggunakan jaringan komputer melalui internet untuk mencari untung dan merugikan pihak lain. Ya. Nah, jenis-jenis cybercrime itu ada beberapa. Ya. Di antaranya adalah yang pertama, pencurian data. Nah, pencurian data atau data thief merupakan satu tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer. Tujuannya apa? Untuk kepentingan pribadi dan atau dikomersialkan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Biasanya tindakan pencurian data ini berujung pada kejahatan penipuan secara online. Data. Kemudian yang kedua, aksi ilegal. Lewat akses ilegal atau unauthorized access, seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa memasuki atau menyusup ke dalam suatu skema jaringan komputer tanpa izin, ya, tanpa sepengetahuan pemilik. Oleh karena hal ini biasanya korban akan kehilangan data penting. Tak jarang juga aksi ini merupakan langkah yang diambil oleh oknum tertentu untuk melakukan aksi penipuan dengan mengatasnamakan pemilik akun. Ya. Kemudian hacking dan cracking, ya. Dua istilah ini sering berdampingan tapi memiliki makna yang berbeda. Kalau hacking itu aktivitas menerobos program komputer milik orang lain, ya. Si pelaku atau yang lebih dikenal dengan hacker ini biasanya memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu dan terobsesi mengamati keamanannya. Jadi hacker itu tidak selamanya buruk, karena ada juga kegiatan hacking yang positif. Hanya saja tak jarang kemampuan ini malah disalahgunakan ya demi kepentingan atau keuntungan pribadi. Ujungnya adalah komersil ya, dengan merugikan pihak lain. Nah, cracking itu sendiri yaitu hacking dengan tujuan jahat. Ya, biasanya para cracker ini, ya, sebutan bagi pelaku cracking, bisa mengetahui simpanan para nasabah misalnya di beberapa bank atau pusat data-data sensitif yang lain untuk menguntungkan dirinya. Itu cracking. Sekilas sih hacking dan cracking itu hampir sama, tetapi ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Kalau hacking upaya yang lebih fokus pada prosesnya, sedangkan cracking fokus untuk menikmati hasilnya, yaitu dengan kejahatan tadi. Nah, carding berikutnya, yang keempat adalah carding, penyalahgunaan kartu kredit dalam kegiatan berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain. Ya, baru-baru ini kasus yang sempat viral ya, yang melibatkan selebgram, itu adalah kejahatan carding. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya, itu nanti penyelidikan yang membuktikannya. Nah, yang berikutnya yang kelima, defacing. Ya, defacing adalah aktivitas mengubah halaman suatu website milik pihak lain. Ya, pada kasus defacing ini sering dijumpai biasanya para pelaku melakukan hanya untuk iseng, itu pamer kemampuan, gitu. Bisa membuat program hingga berniat jahat untuk mencuri
dan dijual kepada pihak lain. Pernah kejadian ya, waktu itu yang KPU, situs KPU dirubah gitu ya, partainya jadi partai mangga, partai apel dan sebagainya, dengan tujuan iseng sebenarnya atau yang lain gitu ya. Kemudian berikutnya cyber squatting atau penyerobotan domain name adalah kejahatan yang masuk dalam kategori domain hijacking atau pembajakan domain. Jadi domain orang dibajak dan digunakan. Jadi cara yang dilakukan adalah dengan mendaftarkan domain nama perusahaan atau nama orang lain ya. Hasil kejahatannya biasanya akan dijual kepada perusahaan atau pihak lain dengan harga yang lebih mahal. Jadi perusahaan lain kita daftarkan ya domainnya, kemudian nama domain ini pasti akan digunakan sehingga perusahaan tersebut membeli dengan harga yang mahal kepada orang yang sedang membajaknya. Nah, ini termasuk suatu kejahatan ya, karena pelaku berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan merugikan pihak lain. Kemudian cyber typo squatting ya, bukan typo tulisan ya. Tapi di sini adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat domain plesetan ya, yang mirip dengan domain orang lain atau domain asli. Salah satu tujuan adalah untuk menjatuhkan domain asli dengan melakukan penipuan atau berita bohong pada masyarakat. Nah dulu pernah ada kasus yang klik BCA gitu ya, itu diplesetin menjadi kilk BCA, sekilas mirip ya, dan kontennya juga dibuat mirip. Jadi user yang ketipu dia mendaftarkan data-data rahasianya, data-data pentingnya ke alamat tersebut, dan sehingga data-datanya menjadi database bagi orang yang memasang atau membuat domain palsu tadi, sehingga disalahgunakan. Kemudian menyebarkan konten ilegal biasanya berisi tentang informasi data-data yang tidak etis, tidak benar, hoax, dan bisa jadi melanggar hukum ya. Jenisnya banyak sekali yang dijumpai, berita-berita hoax tadi ya, atau yang mengandung unsur-unsur pornografi, itu termasuk konten ilegal. Kemudian malware ini salah satu program komputer yang digunakan untuk mencari ya kelemahan dari suatu software. Dia sengaja ditanam, disisipkan ke dalam komputer pengguna dan mencari informasi tentang kelemahan-kelemahan suatu software. Biasanya malware ini diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau sistem operasi. Berikutnya adalah cyber terorisme. Nah, kejahatan ini tergolong mengancam pemerintah ya. Para pelaku cyber terorisme ini biasanya melakukan cracking ke situs pemerintah atau militer, tujuannya untuk mengacak-acak ya, informasi yang ada. Oke, selanjutnya metode cybercrime, metode atau cara-cara yang dilakukan pelaku kejahatan cyber ya. Yang pertama adalah password cracker ya. Kegiatan ini merupakan sebuah tindakan pencurian atau peretasan password orang lain dengan bantuan sebuah program yang mampu membuka enkripsi password. Bisa jadi program itu dari program pihak ketiga atau dia yang membuat program ya. Tujuannya jelas untuk mengambil password atau kata-kata kunci dari user-user tertentu ya, dengan tujuan tertentu pula. Yang berikutnya adalah spoofing ya. Metode spoofing memalsukan sebuah data atau identitas seseorang dengan tujuan pelaku bisa login ke dalam suatu jaringan komputer atau akun pemilik layaknya user yang asli. Jadi dia mencuri data-data login ya, bisa menggunakan keylogger atau sebagainya ya. Jadi ketika kita mengetikkan user dan password, itu akan terekam apa yang kita ketikkan itu dengan menggunakan keylogger. Kemudian DDoS atau Distribute Denial of Attack yang dikenal dengan DDoS ya, yaitu tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap server ya atau komputer dalam sebuah jaringan internet. Jadi biasanya pelakunya ini menyerang server ya atau komputer induk dari suatu jaringan dengan mengambil informasi penting ya. Dia menghabiskan resource yang ada
ada pada server sehingga perangkat tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik seperti semula. Ya, misalnya lembaga tertentu mempunyai server untuk mengelola jaringan di lembaga itu, tapi ketika diserang servernya, maka otomatis ketika server lumpuh, klien atau user-usernya tidak bisa bekerja secara optimal ya, memanfaatkan jaringan seperti itu. Oke. Berikutnya sniffing ya. Sniffing itu tindakan pencurian username dan password ya, hampir sama tadi dengan spoofing ya. Jika akun sudah dikuasai, pelaku bisa melakukan tindak kejahatan berupa penipuan mengatasnamakan pemilik akun yang asli ya. Biasanya ini digunakan untuk membajak ya. Membajak misalnya Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Kemudian destructive device ya, kejahatan ini merupakan kejahatan ya yang dilakukan pelaku untuk menghancurkan atau merusak data yang terdapat pada sebuah komputer ya. Dia menggunakan aplikasi atau software yang berisi virus, dan program-program ini bisa berisi di situ worm ya, trojan atau email bombs ya, dan sebagainya. Itu salah satu beberapa metode kejahatan cyber itu. Berikutnya adalah macam-macam cyber. Yang pertama cyber crime ya, tadi udah dibahas di depan. Jadi ternyata cyber itu ada beberapa ya. Ada cyber crime yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya yang menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan ya. Jadi menggunakan komputer buat berbuat jahat. Yang kedua cyber law ya. Cyber law itu merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law, yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual atau tidak nyata. Oleh karena itu menegakkan hukum serta menjamin kepastian hukum di negara-negara tertentu ya, negara-negara di dunia. Hukum yang membatasi cybercrime, artinya di sini kejahatan-kejahatan di dunia maya itu ada hukum yang berlaku untuk itu ya, baik undang-undang yang menetapkan undang-undang, yang menetapkan hukum, dan yang menetapkan menuntut ya. Contoh misalnya pencurian password, peniruan pemasukan akun, penyusupan sistem komputer serta penyebaran virus dan worm. Nah itu kalau tidak ada hukum dunia maya, tentu orang akan dengan mudah melakukan itu seenaknya. Tapi karena ada law cyber, maka kejahatan-kejahatan itu mendapat penetrasi atau tekanan-tekanan sehingga tidak secara bebas melakukan kejahatan-kejahatannya. Yang ketiga cyber threats ya. Nah kejahatan atau ancaman terhadap pengguna komputer ini biasanya melalui adware ya, yaitu aplikasi yang menampilkan materi iklan pada pengguna komputer yang berisi materi yang tidak diharapkan. Jadi adware ini biasanya dikemas dalam aplikasi yang kurang begitu terkenal dan memaksakan kehendak untuk diinstal bersama aplikasi. Ya biasanya kita pernah itu ya membuka aplikasi, tiba-tiba merasa tidak pernah menginstal aplikasi, tapi ternyata ada aplikasi di dalam komputer kita, dan ternyata muncul iklan-iklan yang tidak kita ketahui di samping atau di bawah pojok komputer kita ya. Itu sering sekali terjadi. Itu adware. Jadi mempromosikan, menampilkan iklan-iklan secara sembunyi-sembunyi. Dia menyisipkan program ke dalam komputer kita. Dan aplikasi juga melakukan monitoring ya perilaku pengguna. Jadi kalau seperti kita browsing ya, kita sering membuka apa, itu biasanya iklannya akan muncul yang sering kita buka ya. Kalau kita sering buka misalnya tentang dunia hewan, maka iklan itu akan muncul berkaitan tentang promosi berkaitan tentang hewan. Misalnya kita sering membuka otomotif, maka di iklan tersebut akan muncul berkaitan tentang otomotif. Nah itu biasanya menggunakan adware ya. Jadi dia menentukan materi iklan yang paling baik untuk ditampilkan di komputer kita. Itu
itu termasuk kejahatan. Kemudian yang berikutnya adalah cyber security. Yang keempat cyber security ya. Tadi 1, 2, 3, 4. Cyber security mekanisme yang dilakukan untuk melindungi atau meminimalkan gangguan kerahasiaan ya. Jadi dari gangguan-gangguan cyber crime tadi ya. Itu pengertian dari cyber security. Dari kata-katanya adalah cyber security, keamanan dunia maya. Yang terakhir pengertian dari cyber attack ya. Definisinya cyber attack sendiri adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, baik integritas dari sebuah informasi. Jadi cyber attack ini berupaya untuk mengganggu informasi yang berfokus pada arus logik ya. Logik sistem dikacaukan, kemudian diambil alih dan sebagainya. Nah, kejahatan-kejahatan ini tentu sangat berpotensi ya, berpeluang terjadi. Nah, untuk itu perlu ditingkatkan tadi. Yang paling utama adalah security-nya. Ya, bicara jaringan harus berkaitan dengan security, karena jaringan itu membuka peluang seluas-luasnya bagi orang untuk menyusup, mengambil data secara mudah. Tanpa adanya security yang kuat, maka akan dengan mudah data-data kita diambil atau dikuasai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentu hal ini harus diatasi ya, kejahatan-kejahatan tadi, dan tidak hanya personal yang bisa mengatasi itu karena sifatnya global. Oleh karena itu yang pertama, pemerintah harus membuat undang-undang ya yang melindungi pengguna jaringan komputer atau pengguna internet, atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan internet ya, sehingga tidak dengan mudah ya penyusup mengambil data-data penting perusahaan-perusahaan atau data-data pribadi dari pengguna internet. Kemudian membentuk lembaga penanganan khusus ya. Di pemerintahan sendiri kita tidak asing mendengar istilah divisi cybercrime Mabes Polri. Nah, itu salah satu contoh lembaga khusus untuk menangkal ya terjadinya kejahatan-kejahatan dunia cyber ya. Walaupun ya ada cybercrime di Mabes Polri ini, tentu masih banyak sekali kelemahan-kelemahan, banyak sekali kejahatan-kejahatan masih berkeliaran ya di dunia maya ini. Tapi setidaknya dengan adanya cybercrime ini mampu menekan ya perilaku atau tindakan-tindakan cybercrime. Yang ketiga, memperkuat sistem. Jadi pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa diandalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Nah, untuk mengamankan ini ada beberapa cara sebenarnya ya. Bisa dengan antivirus misalnya, atau dengan menambahkan security, kemudian atau pengamanan fisik ya jaringan untuk memproteksi server. Nah, itu yang bisa dilakukan dalam bentuk penanggulangan cybercrime. Berikutnya berkaitan dampak sosial informatika, yaitu dampak game di sini ya. Kalau tadi saya kejahatan cyber ya, sekarang lebih dampak yang benar-benar terjadi di depan mata kita ya, bahkan mungkin kita adalah pelakunya. Dampak yang paling kentara adalah dampak buruk bermain game ya, karena game ini pasti dan selalu ya menjadi favorit bagi pengguna internet, bagi pengguna aplikasi untuk menghibur dirinya. Tapi penggunaan yang berlebihan dan tidak sesuai aturan tentu akan memberikan dampak-dampak buruk. Dampak buruknya diantaranya itu gangguan kesehatan ya, karena seseorang yang bermain game tanpa ada waktu ya, atau waktu yang berjam-jam tentu akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Kemudian bagi seorang pelajar, bermain game di luar batas waktu gitu ya, berjam-jam, kemudian ketika proses pembelajaran masih ada juga yang nge-game, tentu akan menjadikan fokusnya hilang, fokus belajarnya hilang
yang ada hanya untuk bermain game, sehingga prestasi pun akan turun. Kemudian berperilaku agresif. Berperilaku agresif ini karena biasanya konten-konten kekerasan yang diakses ya, yang ditonton dan dilihat atau dibaca, bahkan mungkin bermain game itu banyak sekali konten-konten kekerasan yang disuguhkan, kadang menyebabkan menjadi tidak sabaran gitu kan, bahkan mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, sehingga sering bermain game akan memunculkan perilaku agresif gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya, akan mudah sering marah, mudah tersinggung ya ketika dilarang ketika bermain game dan seterusnya. Terkadang hilang kendali diri ya, dan menomorsatukan game dalam hidupnya. Akibatnya dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menuntaskan hasratnya akan candunya bermain game, tidak peduli akan konsekuensi dan risikonya, termasuk berperilaku agresif kepada orang lain. Kemudian gangguan mental gitu ya. Gangguan mental biasanya ditandai ketika tidak mampu lagi mengendalikan hasrat bermain gamenya. Akibatnya ingin terus bermain game ya. Nah ini sangat buruk sekali karena berlebihan dalam memanfaatkan yang bermain game secara tidak baik. Nah bahkan ada yang mengatakan bahwa kecanduan game ya atau bermain game sambil ini menyebabkan satu penyakit ya yang dinamakan dengan game disorder atau gangguan mental, perilaku atau perkembangan saraf. Nah itu menurut pakar kesehatan, tetapi belum disahkan di WHO ya sebagai salah satu jenis penyakit ya. Tapi memang dampaknya sudah sangat terasa sekali kan. Dampaknya serupa dengan kecanduan alkohol maupun obat-obatan terlarang. Nah, untuk itu perlu dilakukan pembatasan ya, sehingga dampak buruk bermain game ini dapat diatasi. Yang pertama adalah atur waktu bermain. Jadi kita harus komitmen dalam bermain game, tidak mengapa, tetapi harus ada waktu bermain ya, dalam sehari misalnya maksimal 1 jam gitu. Selebihnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian sterilkan kamar dari perangkat elektronik. Jangan difasilitasi ya, di kamar disediakan home theater, TV, PS ya, HP dan sebagainya, jaringan internet, sehingga anak akan cenderung berada di kamar terus-menerus dan memanfaatkannya secara optimal untuk ngegame ya. Kemudian cari aktivitas lainnya ya, seperti kegiatan sosial, eskul, les, bimbel dan sebagainya, sehingga waktunya tidak habis digunakan untuk bermain game ya, karena dampak buruknya sangat banyak sekali. Nah itu tadi dampak sosial informatika yang terkait ya dengan dampak baik maupun buruk ya. Dan di sini tadi berkaitan dengan cybercrime, kemudian dampak bermain game bagi kehidupan sosial penggunanya. Nah semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.